Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang tembok raksasa. Kalau di Cina ada The Great Wall, maka di Jakarta ini akan ada The Giant Sea Wall, tembok sih. laut raksasa untuk menghadang banjir atau penurunan muka tanah di Jakarta. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, program ini sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Kementerian PUPR, yakni Bob Arthur Lambogia, akan menelan dana sebesar 58 triliun. Masya Allah, dibelikan kerupuk dapat berapa itu ya? Baik, wah, by the way, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya dengan seorang pakar yang luar biasa, yakni beliau adalah pakar maritim. Nama beliau adalah Profesor Suripin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, Semangat selalu kok. alhamdulillah. Meskipun agak ada badai-badai gitu ya di belakang Prof gitu ya. Oke, oke Prof. Ini kan The Giant Sea Wall atau proyek tanggul raksasa. Ini sedang menjadi topik perbincangan. Nah, dikabarkan biayanya sekitar 58 triliun rupiah, Prof. Apakah memang proyek ini urgent dan ya merupakan apa ya bahasanya kegentingan yang memaksa gitu ya? Nah itu ya. Halo? Ya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya boleh menganalogikan gitu ya. Ini Semarang kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu, pernah juga bergema atau diinformasikan tentang hal yang sejenis, yaitu pembangunan Giant Sea Wall untuk Semarang. Ketika itu sedang disusun master plan drainase Kota Semarang, tapi ujung-ujungnya ditinggalkan, bergeser ke dinding pantai. Ya, ya. Kalau melihat permasalahannya kurang lebih identik lah, ya. Identik dengan yang digagas sekarang untuk Jakarta. Jadi menurut saya harus dipahami dulu apa sih permasalahannya gitu ya. Permasalahan di sana itu apa gitu, di Jakarta. Kalau menurut saya kurang lebih sama dengan Semarang, utamanya land subsidence gitu, land subsidence. Kemudian setelah tahu kasusnya penyebabnya apa gitu. Kalau di Semarang ini waktu itu ya belum belum valid apa sih yang menyebabkan land subsidence gitu ya, yang membawa kemudian genangan. Gitu. Ya, kalau di Jakarta asumsinya juga identik dengan itu. Gitu. Land subsidence itu penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya apa? Karena airnya tinggi dari laut, dari daratan menjadi genangan atau air laut atau apa? Penyebabnya apa sih? Gitu. Itu harus valid dulu. Penyebabnya harus valid. Nah, kalau sudah valid, penyebab utamanya apa? Ya, penyebab utamanya apa? Penyebab kalau yang diikatkan atau yang dipegang itu land subsidence itu kenapa sih? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena defisit air tanah, karena konsolidasi tanahnya, atau karena apa? Itu harus jelas dulu gitu. Nah, kemudian kalau itu sudah jelas, itu kan yang paling kritis apa? Nah, kemudian yang mau diselesaikan apa? Gitu. Menyelesaikan land subsidence-nya, menyelesaikan genangannya, atau naiknya air laut, atau apa? Itu harus jelas. Kalau dari sini tujuannya menanggulangi land subsidence dengan bangunan Great Sea Wall, menurut saya sih ya kurang tepat gitu.
Karena penyebab land subsidence itu kan bukan membendung laut, tapi apa tadi penyebabnya apa? Penyebabnya defisit air tanah atau yang lain, gitu ya. Nah itu mestinya yang harus didefinisikan dulu, diketahui dulu, dicermati dulu, ya validnya apa sih? Ya. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu yang valid, baru mau diapakan? Ya? Mau menanggulangi land subsidence atau menanggulangi genangan banjir atau menanggulangi rop air laut, ya menanggulangi rop air laut. Karena itu akan sangat terkait erat harusnya gitu. Kalau Giant Sea Wall ini arahnya untuk mengurangi atau menanggulangi land subsidence, ya sementara Giant Sea Wall itu konstruksinya mesti berat. Apalagi kalau di Jakarta digabung atau ditambah dengan penambahan lahan. Nah ini kan menjadi tambah berat. Jadi bukan land subsidence yang selesai, tapi malah naik. Kalau penyebab-penyebab utamanya belum diselesaikan, itu ya. Jadi menurut saya sih harus diketahui dulu, harus dipastikan dulu dengan data yang valid, yang lengkap untuk bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, jangan sampai nanti sudah dilakukan tapi fungsinya tidak optimal dengan harga yang besar. Ya. Sementara mungkin itu dulu, Pak Sandi Ya, ya. baik Prof. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang proyek ini sudah melibatkan para konsultan publik dan pihak-pihak yang bisa memberikan kritik dan masukan. Lantas, apakah ini itu bisa menangani problem di Jakarta yaitu anjloknya tanah di ibu kota tersebut, Prof? Apakah memang bisa seperti itu? Apakah atau jangan-jangan ini 58 triliun mungkin lebih manfaat ya kalau dibelikan sembako buat rakyat kecil, dibikinkan lapangan kerja. Ada yang ngomong seperti itu. Gimana, Prof, untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis ini? Ya kalau menurut yang umum gitu ya, land subsidence itu penyebab utamanya adalah defisit air tanah secara umum ya. Nah, Jakarta kurang lebihnya menurut saya ya itu ya. Land subsidence itu dipicu oleh defisit air tanah. Nah, air tanahnya berkurang atau tidak seimbang antara yang diambil dan yang diisi kembali. Nah, itu yang utama. Nah, kalau memang betul itu yang menyebabkan land subsidence, maka kalau solusinya itu menangani land subsidence dengan Great Seawall, ya, menurut saya sih ya tidak tepat, kurang tepat itulah. Ya Hmm. Great Seawall-nya itu lebih berfungsi sebagai penahan air laut untuk masuk ke darat. Nah, kalau Atau memang kalau di seperti itu, Semarang diterapkan ya. bendung pantai itu lah, ya. Bendung Hmm. pantai. Ya. Land subsidence itu kan menyebabkan airnya turun. Air turun lama kelamaan lebih rendah dari air laut khususnya air laut pasang. Nah itu yang problem utamanya kan itu. Kalau mau dibangun bendungan pantai maupun bendungan laut yang besar. Jadi bukan menyelesaikan land subsidence. Land subsidence hanya bisa diselesaikan atau di stop supaya tidak turun terus ya kalau kita bisa menangani penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa? Ya, apakah betul-betul defisit air tanah atau ada penyebab lain itu yang harus diselesaikan. Kalau menambah beban dengan grid land subsidence, nah itu mungkin bisa malah bukan menyetop tapi ya menambah, menambah, karena bebannya tambah gitu, bebannya tambah. Nah, sehingga kemungkinan untuk konsolidasi atau penyempitan atau pemampatan airnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi.
Nah, Lem Sawidan akan jalan terus kalau penyebab utamanya tidak ditangani dengan tepat, dengan baik. Itu yang terjadi cenderung ke situ. Ya, itu. Iya, berarti solusinya apakah kita ngambil tanah dari Singapura lalu di, apa ditutupkan ke ini ya ke tanah yang ada di Jakarta ya. Apa atau memang ada solusi lain Prof untuk ini ya untuk land subsidence ini. Apakah memang ini ada apa ya ada kaitannya dengan permasalahan krisis iklim. Kemudian mungkin ada pihak yang bertanya-tanya emangnya Islam punya nggak solusi buat buat ini ya land subsidence itu. Gimana Prof? Nah, kalau kita bicara eh, rancangan ya, penyelesaian, ya, gerakan atau kegiatan yang paling tepat adalah tirulah, gitu, tirulah. Ini mungkin dalam Al-Quran apa enggak, tapi tirulah perilaku atau fungsi alamiah yang ada dengan memanfaatkan teknologi manusia sekarang ini. Ini meniru loh, meniru. Nah, menirunya kalau lensa hidden apa? Ya lensa hidden itu penyebabnya apa? Itu harus tahu dulu. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya ini yang harus diselesaikan. Kalau penyebabnya itu defisit air tanah, ya bagaimana menyeimbangkan kembali? Defisit itu Oh. kan karena yang diambil lebih banyak dari yang diisi. Ya. Kalau yang diambil tidak bisa direduksi, tidak bisa dikurangi, ya harus menambah pengisian. Ya. Menambah pengisian. Kalau sudah balance, itu pun tidak land subsidi kembali naik, cuman bisa dikurangi, tidak turun, bisa dipertahankan yang existing. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya keseimbangan air tanahnya tidak bisa dikembalikan, ya akan berjalan terus, ya land subsidence akan berjalan terus, ya bukan dengan jalan memperbesar berat dengan berbagai struktur, dengan berbagai konstruksi. Tapi yang utama itu dulu, ya, yang utama itu dulu. Konstruksinya itu kan lebih cenderung untuk menahan air laut yang ke darat. Kalau di Semarang istilahnya ropnya dibendung, ya, supaya tidak masuk ke laut karena air laut cenderung makin naik. Ya. Atau yang lebih ekstrim itu menurut saya sih lensa subsidennya itu yang lebih tinggi turunnya, makin turun. Kalau misalnya land masih water naiknya itu kecil, ya, yang besar adalah land subsidence. Ya, untuk menanggulangi itu, ya, bendungan itu untuk menanggulangi supaya air laut tidak merambat ke darat. Nah, itu aja nih. Ya, kalau land subsidence ya dalam tanda petik tidak terlalu nyambung. Land subsidence ya penyebab utamanya itu yang harus ditanggulangi, harus ditangani. Ya. Kalau betul-betul itu akibat defisit air tanah, ya air tanahnya itulah yang harus ditanggulangi, ya harus diseimbangkan kembali, gitu, namanya, ya, yang tepat, yang baik lah, yang baik. Ya. Dan potensinya menurut saya sangat karena itu memang tadi meniru proses alam, ya, meniru proses alam itu yang lebih baik. Saya kira itu. Baik, baik Prof. Terima kasih atas solusinya yang diberikan. Jadi solusinya bukan bangun bendungan, tetapi memperbaiki kualitas tanah atau volume air tanah begitu ya, Ya. supaya tidak terjadi land subsidence atau pengurangan tanah tadi. Baik, semoga ini bisa menjadi sebuah masukan untuk dilaksanakan oleh penguasa negeri ini Ya. sebagai Ya. bukti, ya kan, sebagai bukti cinta kita kepada tanah dan air negeri ini. Iya, Ya. ya, betul ya. Ada ada air, ada tanah gitu ya. Ya. Dan terus diambili atau ya dibiarkan tidak terawat atau bahkan solusinya itu mengada-ngada asal keluar anggaran banyak ternyata tidak tepat sasaran. Baik, terima kasih Profesor Ya, masih atas kembali.
pemaparannya. Semoga Prof sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga ini Amin. dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Baiklah Alamin. pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang seru kita dengan narasumber yang luar biasa. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat darinya. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.